Hai minasang, sukresama desu. Kita masuk ke bagian terakhir bab 2 ya minasang. Di bab 2 kita bahas tentang peran staf perawat lansia kaitannya dengan etika profesi. Kemudian di bagian yang terakhir yaitu layanan perawatan lansia. Jadi di poin 3 ini memiliki dua subbab, yaitu yang pertama garis besar layanan perawatan lansia dan yang kedua adalah proses perawatan lansia. Oke, kita masuk ke garis besar layanan perawatan lansia. Jadi garis besar ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Shisetsu pada umumnya yang berada di Jepang ya kepada Ryo-Sasang. Jadi ada 3 macam jenis layanan perawatan lansia. Yang pertama adalah layanan kunjungan. Layanan kunjungan ini menyediakan layanan kepada pengguna dengan berkunjung ke rumah pengguna. Minasang. Salah satu jenis layanannya adalah perawatan lansia kunjungan home health service. Jadi ini istilahnya ya minasang. Home health service itu ini adalah layanan kunjungan minasang. Jadi dalam poin pertama ini layanan kunjungan, kita selaku staf perawat lansia itu datang ke rumah Ryo-Sasang untuk memberikan layanan dukungan. Jadi kita memberikan layanan dukungannya itu di rumah Ryo-Sasang. Lalu kemudian setelah kita selesai, kita balik lagi ke Shisetsu. Seperti itu. Dan yang kedua, layanan ambulatori. Dalam layanan ambulatori ini, Shisetsu menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia pada siang hari. Nah, salah satu jenis layanannya adalah perawatan lansia ambulatori atau day service. Jadi untuk layanan day service ini atau ambulatori ini, kita datang ke rumah Ryo-Sasang, kemudian kita jemput Ryo-Sasangnya, kita berikan pelayanannya di Shisetsu. Jadi setelah kita memberikan pelayanan di Shisetsu, kemudian kita kembalikan lagi Ryo-Sasang ke rumahnya. Ya, jadi pelayanan 1 hari di Shisetsu kepada Ryo-Sasang. Ini layanan ambulatori. Dan kemudian yang ketiga adalah layanan inap. Nah, layanan inap ini Shisetsu menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia. Salah satu jenis layanannya adalah fasilitas kesejahteraan perawatan lansia atau kalau di Indonesia itu sama kayak Pantiwerda ya minasang, Pantiwerda perawatan khusus. Jadi inilah yang kebanyakan orang-orang Jepang itu menggunakan layanan inap ini. Jadi si Ryo-Sasangnya ini dititipkan di bukan Ryo-Sasang dititipkan ya. Ya ada beberapa yang memang dititipkan, ada beberapa juga yang memang dia keinginan sendiri untuk menghabiskan masa tuanya di Shisetsu ini. Kenapa sih kayak begitu ya? Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan kebiasaan orang Jepang. Jadi kebanyakan orang Jepang itu mereka tidak menikah minasang. Jadi ketika memasuki masa-masa senja atau sudah memasuki tua, mereka ya bergantung pada ini minasang, layanan di Shisetsu tentang perawatan lansia ini. Ataupun karena sibuk ya, misalnya dalam keluarga ini sibuk ya, anak-anak itu sibuk sehingga tidak mampu ya, tidak sempat gitu untuk memberikan perawatan kepada orang tuanya, maka inilah yang dilakukan. Mereka menitipkan orang tuanya di Shisetsu, di layanan inap ini. Nah, ini sebenarnya tiap-tiap Shisetsu itu memiliki berbagai macam layanan, gak cuma ini ya minasang ya. Ini sih 3 yang wajib ya, yang ada di Jepang itu. Ini adalah 3 layanan yang pada umumnya tuh ada di Shisetsu Jepang. Nah, ada juga beberapa layanan seperti misalnya kayak bimbel gitu. Jadi pembelajaran setelah sekolah tuh ada juga. Dan pelayanan-pelayanan dukungan kehidupan yang sebenarnya nggak melulu lansia minasang. Jadi ada juga yang muda tapi mereka memiliki disabilitas atau ketidaksanggupan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, itu Shisetsu menyediakan layanan untuk melakukan dukungan kehidupan seperti itu. Jadi nggak melulu lansia.
Nah, itu pokoknya semuanya tergantung dari apa si setsunya masing-masing. Itu beda-beda pelayanannya. Tapi ini adalah 3 yang wajib diketahui atau yang umumnya ada karena kita sedang belajar tentang keperawatan lansia, maka ini adalah pelayanan yang wajib ada atau yang umumnya ada di shisetsu di Jepang. Nah, inilah gambarannya seperti ini ya minasang. Kita melakukan kunjungan, kita memberikan pelayanan dukungan di rumahnya, lalu kemudian kita kembali lagi ke shisetsu. Dan yang kedua ini ambulatory atau day service, kita jemput, kita berikan pelayanan di shisetsu, kemudian kita kembali ke rumahnya. Dan yang ketiga adalah yang layanan inap ini. Nah, di beberapa shisetsu itu ada juga yang istilahnya itu home group ya, home group. Jadi home group ini jadi mereka yang sudah yang hidupnya sendirian, yang tadi ya yang tidak menikah, terus memiliki keterbatasan, akhirnya mereka menghabiskan masa tuanya di home group ini nih minasang. Jadi semuanya orang-orang yang memiliki permasalahan yang sama itu berkumpul nih di dalam shisetsu, dan shisetsu memberikan pelayanan kepada mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya mereka aktivitasnya adalah bertani ya gitu, berkebun misalnya, tapi mereka disabilitas misalnya mereka tidak sanggup untuk berdiri lama-lama atau dalam pergerakannya mereka mengalami keterbatasan, maka kita shisetsu ini memberikan pelayanan dalam mendukung kehidupannya sebagai petani ataupun yang bekerja di kebun ya, berkebun seperti itu. Ada minasang programnya. Jadi mungkin nanti ketika ke ladang atau ke sawahnya, dari staf perawat lansia ini membantu untuk dukungan idonya ya, pergerakannya seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 2, proses perawatan lansia. Di proses perawatan lansia ini, staf perawat lansia melakukan perawatan lansia sesuai dengan rencana dan mengupayakan dukungan kemandirian pengguna ya. Jadi dalam proses perawatan lansia disusun rencana perawatan lansia untuk tiap-tiap pengguna. Ini mudah sih minasang kalau untuk proses perawatan lansia ini. Kita bisa lihat di sini ada alur dasar proses perawatan lansia, di mana ada 4 tahapan. Yaitu yang pertama penilaian atau assessment. Di proses nomor 1 ini atau assessment ini, kita menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang si Ryo-san, tentang aktivitas kehidupannya seperti apa, terus apakah beliau memiliki penyakit atau tidak, terus keluhannya seperti apa sih dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kita gali sebanyak-banyaknya informasi tentang si Ryo-san ini. Lalu hasilnya kita rangkum sebagai dasar untuk melakukan penyusunan rencana. Jadi rencana pemberian dukungan itu semua datanya dari asesmen pertama ini. Ya, berdasarkan data tersebut kita susun nih rencana dukungannya. Setelah selesai baru kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Seperti itu. Nah, setelah selesai melakukan pelaksanaannya, kita sesuai dengan perencanaan tadi, maka terakhir kita evaluasi. Apakah pemberian dukungannya ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Ryo-san? Apakah ada kekurangannya? Jadi kita di proses evaluasi ini ya kita benar-benar mengevaluasi apa yang sudah kita rencanakan kita lakukan kepada si Ryo-san. Nanti di situ Ryo-san merasa sudah cukup atau belum, apa ada kekurangan. Nah, dari kekurangan-kekurangan itu kita jadikan bahan lagi sebagai asesmen awal tadi ya minasang. Jadi muter sebenarnya penilaian, penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi. Setelah evaluasi ini ya bahan-bahan evaluasi yang kurang-kurang ini dijadikan muatan-muatan informasi awal yang nantinya digunakan untuk menyusun rencana perawatan atau dukungan.
begitu terus minasang ya, muter-muter terus aja kayak begitu. Ya, mudah kan ya? Gampang ya dipahaminya seperti itu. Nah, nanti juga ada kegiatan lagi di sana ketika tukar shift, yaitu kita ada briefing ya. Briefing sebentar. Jadi kita tukar informasi nih dengan shift selanjutnya tentang kondisi-kondisi yang sudah kita jalankan. Ya, contoh misalnya apakah ada kejadian khusus atau seperti apa. Si Ryo Sasang kayak gimana nih kondisinya, apakah perlu ini pemberian dukungan yang lebih atau seperti apa. Nanti di situ ada briefingnya minasang kayak begitu. Ya, simple sih untuk poin terakhir dari bab 2 ini. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, ada yang masih belum paham, bisa langsung komen aja di bawah. Dan kalau misalnya ya gampang sih minasang untuk yang ketiga ini, yang layanan perawatan lansia. Oke, paling itu saja untuk pembahasan layanan perawatan lansia. Otsukare sama deshita.